Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke materi berikutnya anak-anak, yaitu pola-pola hereditas atau tipe-tipe penurunan sifat. Ada 5 hal yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah pautan, yang kedua pindah silang, yang ketiga pautan sek, 4 determinasi sek, 5 gagal berpisah dalam meiosis, dan yang ke-6 adalah gen letal. Oke, kita mulai yang pertama, pautan. Pautan atau tautan atau linkage itu adalah keadaan di mana 2 gen atau lebih terdapat dalam satu kromosom. Ini misalnya satu kromosom ada 2 gen A dan B, alanya I dan B, maka namanya pautan. Kalau tidak mengalami pautan seperti ini, satu kromosom satu gen. Nah, ini gen A dan B pada satu kromosom. Begitupun I dan B, maka namanya A mengalami pautan dengan B. Karena mengalami pautan, maka ketika membentuk gamet, gen-gen tidak mau pisah. Jadi A dan B itu nggak mungkin pisah karena dalam satu kromosom. Ini juga begitu. Beda dengan ini, A dan I itu bisa pisah, tapi ini tidak karena satu paket ini. Sehingga gamet yang dibentuk hanya 2. ABA dan IB. ABA dan IB. Kalau tidak mengalami pautan, ada 4 macam gamet yang rumusnya kemarin 2 pangkat N itu, kalian masih ingat. Tapi kalau ada pautan hanya 2 ya, karena sekali lagi A dan B itu pautan, tautan atau linkage, sehingga ini tidak mungkin pisah. Ini dampaknya. Misalnya P itu G itu simbol kelabu, La itu panjang, disilangkan jadi lalat kelabu panjang homozigot, ini simbol kromosomnya, dengan hitam pendek juga homozigot. Gametnya itu G dan La satu ini gala, ini gili, F1 nya gala gili. G itu kelabu, La panjang, karena dominan maka F1 itu berfenotip kelabu panjang. Kemudian ini dilakukan perselangan tes cross, gala gili, gili gili. Gametnya sekali lagi hanya 2, yaitu gala dan gili. Ini sama, gametnya gili. F2 hasil tes cross adalah ini gala dan gili, jadi ini. Dan yang kedua, gili dan gili hitam pendek. Jadi, kalian amati pada tes cross ada 2 macam fenotip kelabu panjang dan hitam pendek dengan perbandingan sama. Silakan dilihat kembali, kalau tidak ada pautan, perbandingan tes cross bukan 1:1, tapi ada 4 macam. 1:1 banding 1 banding 1. Tapi dengan adanya pautan hanya ada 2 macam fenotip hasil tes cross. Itu untuk pautan. Yang kedua, pindah silang atau crossing over. Ini terjadinya pada waktu pembelahan meiosis yang pertama pada subfase diplonema atau diplotin. Jadi ada pertukaran gen-gen kromatid dengan gen lain dari kromatid pasangan homolognya. Ini pasang kromosom homolik. Kemudian di sini ada lengan yang saling bersinggungan. Akibatnya yang biru itu ke sisipan sifat yang merah. Yang merah juga ada pertukaran yang biru, sehingga yang biru sebagian ada merah ikut di sini bisa silang, lalu yang merah juga sebagian ada yang biru, ya, namanya pindah silang. Jadi ada pertukaran sebagian gen, merah ketukar biru dan biru ketukar merah. Ini yang dimaksud dengan pindah silang. Contohnya, kita masih menggunakan lalat kelabu panjang hitam pendek, gala, ini kelabu panjang heterozigot dengan gili, ini hitam pendek homozigot.
Lah ketika meiosis ada pindah silang pada gen lain. Jadi ini gala, lalu ini terjadinya pindah silang. Lah ini tempatnya pindah silang ini kalau kalian masih ingat namanya kiasma. Kalau banyak, kalau satu kiasmata. Jadi ini kiasma. Jadi galanya di sini, lalu gila di sini, kemudian gili karena sama nggak masalah. Akibatnya gamet yang dibentuk adalah ini gala, ini. Yang kedua gali, ini gali. Yang ketiga gila, gila ini. Yang keempat gili. Jadi gala, gali, gila, gili, gala, gali, gila, gili gametnya. Untuk yang ini tidak masalah. Hasil keturunannya adalah ini gala, gili, kelabu panjang, karena kelabu ini panjang, gali, gili, kelabu ini pendek linya, hitam panjang, ginya itu hitam, lanya panjang, lalu gili-gili hitam pendek. Kalian ingat induknya semula adalah kelabu panjang dan hitam pendek. Keturunannya yang sama dengan induknya itu namanya kombinasi parental. Fenotip yang sama induk namanya KP, yaitu kelabu panjang dan hitam pendek. Jadi ini kelabu panjang hitam pendek namanya KP. Terus keturunan yang berbeda dari induknya namanya rekombinan, yaitu kelabu pendek dan hitam panjang, namanya rekombinan. Jadi yang sama induknya namanya kombinasi parental, ini kelabu panjang dan hitam pendek. Yang beda dari induknya namanya rekombinan, kelabu pendek dan hitam panjang. Terus meskipun namanya sama, tapi fakta dari hasil persilangan ternyata yang KP itu jauh lebih banyak daripada RK. Dari hasil persilangan dihitung bahwa kelabu panjang itu 70, kelabu pendek 5, hitam panjang 6, hitam pendek 72. Nah, dari angka ini bisa dihitung apa yang disebut sebagai NP, nilai pindah silang, atau nama lainnya itu FR, frekuensi rekombinan. Rumusnya dapat dihitung yaitu RK dibagi RK plus KP, atau RK dibagi seluruh keturunan kali 100%. Itu rumus untuk menghitung nilai pindah silang. Kemudian pautan seks. Pautan seks itu adalah sifat tubuh non-seksual, tetapi terdapat pada kromosom seks. Ini adalah karyotipe lalat betina dan jantan. Nomor 2, 3, 4 itu kromosom tubuh atau autosom. Dan nomor 1 ini kromosom seks. Mestinya semua gen yang ada di sini itu mengatur masa seksual, kelamin. Tapi nyatanya ada juga sifat bukan kelamin, tapi ada pada kromosom seks. Itu namanya pautan seks. Sehingga untuk perbedaan jantan dan betina atau pria dan wanita tidak seluruhnya kelamin, tapi ada juga sifat tubuh yang beda karena mereka ada pada kromosom seks. Dijumpai pada lalat buah Drosophila melanogaster, Morgan menyilangkan Drosophila melanogaster jantan mata merah dengan betina mata putih. F1 semuanya mata merah, baik jantan maupun betina. F2 sesuai dengan Mendel ada perbandingan merah banding putih 3:1. Tetapi yang menarik adalah bahwa yang bermata putih itu pasti jantan atau semuanya jantan. Dari itu maka Morgan membuat hipotesa faktor warna mata merah dominan atas putih. Yang kedua, gen pengendali warna mata ada pada kromosom seks X, dan pada Y tidak dijumpai alila untuk faktor warna mata. Ma itu warna merah, Mi putih, XX simbol betina, XY simbol jantan. Jadi gen pengendali warna mata ada pada kromosom seks X. Ini tadi betina mata merah, homozigot, disilangkan jantan mata putih. Yang Y tidak ada alila untuk faktor warna mata. Jadi
P. Eksma dengan XMY ini betina mata merah, jantan mata putih. Gamet eksma ini 2, XMY. F1-nya eksma XMY ini berarti betina mata merah. XMY jantan mata merah. F1 semuanya mata merah, baik betina maupun jantan. Kalau ini disilakan samanya F1 dan F1, maka ini dan ini, maka eksma XMY dengan XMY hasilnya ini. Lah di sini dilihat bahwa eksma itu betina mata merah, XMY jantan mata merah, XMY jantan betina mata merah, XMY jantan mata putih. Bahwa yang bermata putih semuanya jantan. Bukan berarti jantan itu ada yang bermata, untuk yang jantan bisa mata merah, tapi untuk yang putih itu semuanya pasti jantan. Jadi ini yang bermata putih semuanya jantan. Ini namanya pautan seks. Terus determinasi seks itu masalah pemisahan seks atau penentuan jenis kelamin. Pada manusia mengalami sistem XY. Untuk laki-laki itu heterogametik XY. Untuk perempuan homogametik. Ini juga berlaku pada mamalia, pada juga lalat, Drosophila melanogaster. Tapi untuk serangga, belalang dan sebagainya, itu tidak punya kromosom Y, makanya namanya sistem XX dan X0. Betina itu double X, untuk yang jantan hanya X0, tidak punya Y. Ikan reptil itu tipe ZW, burung, jadi ini kebalik, untuk yang betina malah heterogametik, jantan itu homogametik. Unggas betina itu Z0, jantan YY. Tambahan ya tadi ya, untuk manusia mamalia alat berat itu sama, sistem YX. Untuk belalang X0 ini jantan, ini betina. Unggas kebalik, yang betina itu heterogametik, yang jantan homogametik. Lalu pada rayap itu ada yang namanya sistem N dan 2N. N itu haploid, 2N itu diploid. Sebagai gambarnya kayak gini. Koloni rayap itu ini namanya ratu, itu 2N. Yang 2N ratu dan raja, ini 2N. Ratu itu tugasnya hanya kawin, punya anak, semua keturunan itu sudah dipiara oleh pekerja. Jadi ada 4 koloni, 4 anggota koloni. Ratu satu saja dalam sarang. Yang kedua raja bisa lebih dari 1, ini masing-masing 2N. Lah yang bekerja dan prajurit itu hanya N. Jadi ini tidak mungkin bisa menjadi ratu atau raja, karena ini hanya N saja. Untuk yang nanti jadi ratu dan raja itu adalah ini nimpa, ini yang dibuahi nanti bisa menjadi ratu atau raja, yang tidak dibuahi menjadi prajurit atau pekerja. Ketika musim penghujan datang, ubalaron itu adalah remaja-remaja calon raja dan calon ratu. Mereka pergi ke dunia gemerlap, dugem, untuk mencari pasangan. Setelah mendapatkan, mereka bulunya rontok, kemudian saling beriringan untuk mencari tempat membentuk sebuah kerajaan baru. Oke, itu. Terus gagal berusaha dalam meiosis. Lalat betina mata putih dengan jantan mata merah, F1 betina mata merah dan jantan mata putih. Tapi ada suatu kekecewaan, dari sekian banyak F1 ada seekor betina mata putih dan seekor jantan mata merah. Ini akibat adanya gagal berpisah yang menyebabkan ada gamet-gamet yang kelebihan gen
tapi ada gamet yang kekurangan gen karena tidak mau pisah. Betina mata putih, jantan mata merah. Ketika bentuk gamet, gen-gen tidak mau pisah yang ini. Jadi ini ada gamet yang gennya pas, ada gamet yang kelebihan gen. Sebaliknya ada gamet yang tidak punya gen. Untuk ini normal. Jadi gametnya ada 3. Gametnya 2. Terus ini bergenotip X bermata merah. Maka ini betina mata merah yang semestinya. Yang 2 XY, jantan mata putih, itu yang juga seharusnya. Yang ketiga itu XXX, itu betina super mati. Yang ini XXY, ada 2 X, X-nya lebih banyak daripada Y, maka ini berkelamin betina matanya putih. Inilah pengejualan yang pertama. Kemudian nomor 5, ini X saja. X saja karena ini berasal dari gamet jantan, maka ini berkelamin jantan. Jadi 5, ini X saja, ini jantan mata merah. Inilah pengejualan yang kedua. Dan yang 6 itu Y saja, ini mati. Jadi yang normal itu 1, 2, yang berkelainan adalah ini 4 dan 5. Kemudian gen letal, gen yang dapat menimbulkan kematian jika dalam keadaan homozigot baik dominan maupun resesif. Misalnya sesama tikus kuning. Kuning dengan kuning, ini harusnya dengan kuning. F1 kuning bukan kuning 2:1. Ini adalah kuning, ini juga kuning. Jadi A bintang itu simbol kuning, I bukan kuning, jadi ini dominan, maka ini kuning. Gambarnya ini F1 A bintang, ini homozigot mati, sehingga yang ini enggak ada. Lalu A bintang I kuning heterozigot bukan kuning, sehingga perbandingannya itu F1 kuning bukan 3:1, tapi 2:1 karena adanya gen letal. Ini contoh yang homozigot dominan. Ada juga gen letal yang homozigot resesif juga ada. Untuk manusia apakah ada letal? Ada. Yaitu nanti pada penyakit menurun yang namanya hemofili. Itu kalau dalam keadaan homozigot akan menimbulkan kematian. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih.